0103. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tes mutasi awan. Di sini soal yang pertama, buatlah sebuah video tutorial tentang keamanan aplikasi berbasis cloud yang Anda ketahui dan pahami. Di sini aplikasi yang saya pakai yaitu Google Drive. Tampilan dari Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online atau daring berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive sama seperti cloud storage lain semacam Dropbox atau OneDrive. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop maupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau G Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstall secara otomatis di sistem. Di Google Drive, kita dapat menyimpan data berupa dokumen, gambar, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, maka kita harus upgrade akunnya. Ada yang saya simpan di Google Drive. Google Drive mempunyai beberapa fungsi utama untuk para penggunanya. Beberapa fungsi tersebut diantaranya yang pertama, menyimpan data. Fungsi utama Google Drive adalah sebagai media penyimpanan data. Dengan Google Drive kita dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline seperti RAM ataupun hard disk. Di sini kita juga bisa berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan ataupun kita undang melalui alamat email. Di sini kita juga bisa edit file. Kita dapat melakukan editing data langsung tanpa harus mengunduhnya. G Drive, Google Drive mendukung fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Aplikasi tersebut berfungsi mirip seperti Microsoft Word atau Excel, hanya saja berbentuk online tanpa harus melakukan instalasi software. Setelah itu, kita juga bisa melakukan backup data. Sebetulnya ini sama seperti poin pertama, Google Drive digunakan untuk mencakup data, baik itu data yang ada di komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Secara pribadi, penulisan menggunakan Google Drive seperti media penyimpanan file-file yang dapat pada website agar nantinya terjadi sesuatu pada website kita dapat merestart kembali file-file tersebut dengan bantuan software pihak ketiga. Manfaat dari Google Drive yang pertama, data tersimpan aman. Menyimpan data di Google Drive lebih aman dibandingkan kita menyimpan data di komputer ataupun telepon pintar. Karena alat semacam itu rawan mengalami kerusakan ataupun hilang karena pencurian. Walaupun seperti itu, tetap saja kita perlu berhati-hati karena pencuri data pun bisa saja terjadi pada perangkat cloud storage semacam Google Drive ini. Yang kedua, data yang digunakan kapanpun dan dimanapun dapat kita akses. Kita dapat menggunakan Google Drive dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan kita sepanjang device terhubung ke internet. Ini akan memudahkan kita misalnya ketika akan melakukan presentasi tiba-tiba laptop tertinggal di rumah sedangkan data kita di laptop tersebut. Apabila kita menyimpan data tersebut di Google Drive, kita tinggal meminjam laptop kerabat, kemudian masuk ke Google Drive kita dan data pun bisa langsung kita buka dan unduh untuk kemudian digunakan sebagai materi presentasi. Kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Google Drive mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam website profil aplikasi ini setidaknya mereka
menawarkan 4 kelebihan. Untuk yang pertama, jumlah memori penyimpanan cukup besar, yaitu 15 GB. Dalam versi free, Google Drive memberikan memori sebesar 15 GB yang dapat kita gunakan untuk menyimpan data-data. Kita hanya perlu melakukan upgrade akun jika menginginkan memori penyimpanan tambahan. Yang kedua, dapat menyimpan berbagai data. Seperti dijabarkan sebelumnya, kita dapat menyimpan data dalam bentuk apapun di Google Drive, entah itu dokumen, gambar, audio, atau file-file lainnya. Yang ketiga, dapat berbagi file. File-file yang tersimpan dapat kita bagikan ke teman-teman kita yang kita kehendaki, baik melalui WhatsApp, Facebook, Messenger, atau yang lainnya. Data tersimpan aman. Rasanya kita tidak perlu meragukan developer yang bekerja di Google Company. Tentu mereka adalah orang-orang terbaik yang memiliki kehandalan dalam hal teknologi dan keamanan. Walaupun dunia IT adalah filosofi, tidak ada data yang aman. Untuk kekurangan, saya rasa kekurangan media penyimpan ini lebih ke cara penggunaan. Pengguna yang akan mengupload atau mengakses, kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Meskipun sebenarnya Google Drive bisa kita gunakan dengan lain. Itu saja penjelasan tentang Google Drive. Selanjutnya, yang kedua, carilah beberapa aplikasi mobile atau web yang dimiliki berbasis keamanan data pengguna yang dapat diilustrasikan dan dirumuskan dalam video tutorial. Di sini saya memakai GetContact. Di dalam video di GetContact, keamanan perlindungan terhadap spam. Prioritas kami adalah keamanan Anda setiap hari. Kami menganalisis ribuan panggilan untuk mendeteksi potensi penipuan dan penerimaan spam. Tujuan untuk adalah Anda tetap aman dan memblokir nomor dari jahat tersebut. Setelah itu ada juga identifikasi penelpon, ada privasi dan keamanan untuk melindungi privasi pengguna. Ketiga adalah percakapan. Di sini untuk kita menikmati obrolan yang lebih bagus. Setelah itu ada GetContact mendapatkan kekuatan dari tingkat keterlibatan komunitas pengguna kami. Pengguna meningkatkan basis data profil aplikasi telepon melalui opsi tambahan tag. Misalnya pengguna dapat mengaktifkan profil pengguna lain seperti tag monster listrik. Pengguna kemampuan untuk mengubah atau menghapus tagnya. Setelah itu ada motif platform. Ada juga skor kepercayaan dan pintasan untuk iPhone. Setelah itu kita akan melakukan penginstalan aplikasi dari GetContact ini. Di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Ini adalah aplikasi dari GetContact. Di sini kita bisa ini adalah tampilannya, bisa kita lihat. Di sini kita juga bisa menelpon. Setelah itu contoh, kita tekan di sini. Kita bisa melihat penanda atau name tag-nya tadi. Ini seperti nomor yang disimpan oleh teman atau dengan nama yang ada di ponsel. Sini ada skor kepercayaan. Di sini secara kita harus scan. Di sini juga ada pengaturan untuk spamnya. Jika ada peringatan, dia akan muncul jika ada penelpon penipuan, atau bisa juga kita blokir semua spam penipuan dari sini di aplikasi. Setelah itu pengaturan akunnya.
Di sini ada banyak fitur, ada fitur tag yang seperti tadi, ada statistik, sini coba kita cari nomor 8, cari. Di sini ada 100 penanda tagnya seperti ini. Jika ada yang menyimpan nomor, ada kasus penipuan, pasti akan muncul di sini name tagnya tanpa mereka ketahui. Kita ada cek namanya seperti ini. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.